pada kesempatan ini ya, ini merupakan kegiatan KMA ya. Saya mengapresiasi sekali kepada panitia Penristek ya, mengadakan kegiatan workshop ini sudah berapa kali, 3 kali ya. Jadi harapannya nanti kegiatan ini ada evaluasi juga ya, bagaimana setiap peserta itu sudah dibekali apa tidak kegiatan-kegiatan ini, sudah tersampaikan atau belum gitu loh. Ya memang pada pelatihan sebelum-sebelumnya pernah nggak kita bikin rekaman di YouTube ataupun apa ya, agar nanti yang peserta yang memang belum sempat bergabung atau memang kadang lupa, kadang memang ada acara di luar gitu kan, jadi bisa ditonton lagi gitu. Mungkin dari panitia bisa buat live YouTube ya, jadi kita punya rekaman untuk semua kegiatan workshop dari KMA ya, terutama Penristek ini, agar dapat diputar lagi oleh teman-teman yang tidak berhalangan ataupun ya masyarakat umum ataupun dari kampus lain gitu kan. Nah, harapannya seperti itu. Untuk pelatihan ini yang pada hari ini kan workshop Lumion ya, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber ya yang sudah bergabung, ada Mas Adam Priskon ya, nanti share pengalaman, share mungkin bagaimana ya cara menggunakan Lumion, ya cara menggunakan animasi dan lain sebagainya, silakan. Dan saya minta juga ke peserta untuk keaktifan ya, keaktifan bertanya ya, syukur-syukur sekalian juga bawa laptop juga, jadi bareng latihannya ya, sambil melihat sambil juga berlatih, karena kalau hanya mendengar saja itu tidak akan bisa langsung mengingat gitu loh, sehingga perlu sekali sambil melihat, sambil mendengar, dan juga sambil mengerjakan gitu ya. Harapannya ya dari workshop Lumion ini dapat memberi manfaat ya, dan ini merupakan kalian sudah semester, sudah masuk kuliah ini, jadi pasti kegiatan-kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian ke depannya ya, dalam mengerjakan tugas ya, nanti dalam membuat proses desain itu akan sangat membantu sekali. Begitu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung hampir ya 55 ya. Sekali lagi jangan bosan-bosan ya kegiatan KMA ini. Nah, apalagi KMA sudah legal sekarang, sudah resmi, jadi kegiatan ini pasti sangat ditunggu-tunggu ya oleh nanti buat adik-adik tingkat kalian nantinya ke depannya gitu ya. Terima kasih, sekian sekali lagi ke panitia, ke ketua KMA, ke narasumber dan semua peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dimas atas sambutannya. Agenda selanjutnya kita beralih kepada acara inti kita, yaitu pemaparan materi. Jadi gimana nih, udah pada tahu belum nih kita mau bahas apa di workshop kali ini? Pasti belum pada tahu kan? Nah, workshop kali ini akan membahas tentang pengenalan dan pengaplikasian software Lumion yang bakal disampaikan oleh Mas Adam. Gimana nih Mas, udah siap belum nih ngasih ilmu ke adik-adiknya? Udah. Tapi sebelum itu kenalan dulu dong Mas. Pasti kan adiknya belum ada yang kenal sama Mas Adam nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizwan Al-Akbar. Saya sendiri dari angkatan 19. Ada yang ditanyain tentang perkenalan saya, apa tempat, alamat gitu. Kalau rumah saya itu di Pekalongan, sama ya kayak Kak Abi itu juga sama di Pekalongan. Ada lagi? Mungkin udah ya Kak. Terima kasih Mas Adam untuk perkenalan dirinya. Nah, masih pada ingat kan, kalau Mas Adam itu yang bakal memaparkan materinya. Buat Mas Adam, dipersilakan saja langsung memaparkan materinya. Oke, makasih buat waktunya Adeli.
boleh izin share screen nggak ini hostnya? Mungkin ini nanti aku santai aja ya, kita sambil tutorial bareng aja. Udah keluar belum ini? Share screen-nya udah keluar? Nah, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakal memperkenalkan lah Lumion, sama memberi tutorial juga tentang penggunaan Lumion. Lumion sendiri itu ada banyak, ada Lumion 6, 8, 9, terus ada yang 10, terbaru itu sekarang 12 kalau nggak salah. Saya sendiri tuh pakai Lumion 9. Lumion 9 itu tuh kalau bagi kalian yang belum tahu, itu tuh aplikasi buat render. Aplikasi buat render kan banyak tuh, ada V-Ray, ada Enscape, kemarin kan udah Enscape sama Mas Firza kan. Terus ini sekarang Lumion, ada juga D5, banyak lah. Nah, kelebihan Lumion sendiri, menurut saya dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi render yang lain, Lumion itu buat render eksterior tuh lebih baik, dia lebih enteng. Jadi ini menurut saya bakal bantu banget buat matkul-matkul kalian yang bakalan kalian hadapin kayak tata ruang luar, terus arsitektur landscape, ini sangat membantu sekali. Karena kalau kayak Enscape contohnya atau V-Ray, dia kalau V-Ray sendiri kan nggak ada objek-objek pohon gitu kan. Enscape ada, tapi menurut saya pribadi kurang realistis gitu kan. Nah ini kalau Lumion sendiri itu lebih detail deh. Animasi pohonnya itu juga lebih bagus, banyak pilihan-pilihan buat landscape-nya itu banyak. Terus buat bikin landscape-nya itu juga banyak. Nah, ini buat tampilan awal kalau udah masuk Lumion itu seperti ini. Sangat sederhana sekali. Ini ada banyak nih ininya, kayak terannya, side-nya lah. Ada yang biasa, ada yang putih bersih kayak gini, ada yang di pegunungan, terus ada sungainya, ya pegunungan aja, terus ada Malang. Terus di sini sebelahnya ada contoh-contohnya yang udah ada disediain dari Lumia-nya sendiri. Ini banyak. Ini enak nih kalau buat latihan. Kalian nggak usah pusing-pusing cari file 3D, di sini udah ada banyak. Terus ini ada yang save-savean kita. Ini buat save. Nah, di sini ada yang buat nge-build sama foto, video, sama ini 360 buat bikin panorama 360. Nah, ini tuh ininya spesifikasi laptop kalian. Nah, laptop saya sendiri tuh di minimum. Buat Lumion 9 itu saya di minimum. Dia lumayan lah. Nanti ya maaf kalau agak ngelag-ngelag sedikit gitu kan. Dimaklumin saja. Nah, ini buat tampilan luarnya seperti ini aja. Ini tuh Lumion itu sebenarnya kayak bener-bener kayak main game. Kalau kalian sering main game FPS kayak tembak-tembakan gitu, first person shooter, ini bener-bener sama kayak gitu. Oke, kita masuk contoh ambil yang ini ya, di gunung. Nah, masuk gini. Nah, ini tuh gampang buat geraknya tuh kayak bener-bener kayak main game. ASWD bener. A ke kiri, D ke kanan, S ke belakang, W ke depan. Nah, terus buat naiknya tuh pakai key, buat turunnya tuh pakai E. Terus buat geser-geser buat ngadepin itu ini pakai mouse yang sebelah kanan. Terus buat zoom in zoom out sama biasa pakai ininya di roll mouse-nya. Ini di sini juga ada. Nah, buat lebih cepat pakai shift, ditekan shift-nya jadi lebih cepat, buat lambat pakai spasi. Nah, ini kayak nggak terlalu kelihatan. Kita import ininya dulu objeknya. Nah, di sini sendiri ada nih, ada layer-layer. Tapi kalau saya pribadi ini menurut saya nggak terlalu kepake sih layer-layer. Ini ngeliatin FPS kalian. Nah, ini buat ketinggian 1,6 meter. Ini kayak tadi yang sama. Ini di sini ada place object, terus material, ada landscape-nya, ada weather-nya. Nah, di sini kalau place object itu banyak nih. Ini
buat import model kalian, model yang kalian udah bikin di SketchUp atau di Blender kayaknya bisa di sini. Nah, ini ada pohon, ada transportasi, ada orang juga, ada buat outdoornya juga. Ini ada efek, ada lampu, banyak lah. Nah, kita contoh yang pohon dulu. Ini kan belum ada nih, nggak kelihatan kan objeknya pohonnya mana. Nah, ini diklik yang ini place. Nah, ini di sini banyak nih pilihan pohonnya. Kalian juga bisa cari sesuai namanya. Nih, ada batu juga. Terus kalau transportasi juga sama, ini banyak. Orang juga sama. Ini outdoor ada bangunan dari luar. Ada sampai kayak utilities kayak ini pemadam kebakaran, banyak lah. Jadi kalian kalau bikin lingkungan di Lumion itu lebih gampang. Kalau bikin situasi di lingkungan sekitar site kalian itu lebih gampang. Ini ada tong sampah juga, ada sign tanda-tanda di jalan, banyak. Ini untuk lampu. Kalau lampu tuh di sini cuma cahayanya aja. Jadi kalian tetap harus punya file 3D bentuk lampunya, nah terus dikasih lampu ini sendiri. Ini buat suara-suara kayak apa namanya, suara bising, suara kendaraan gitu. Ini di sini ada semua, tinggal milih. Untuk sendiri ada perabotnya juga, ada furniturnya juga. Jadi kalau kalian kan furnitur di 3D warehouse kan lumayan berat ya. Nah, kalian bisa atasi di sini nih. Nih ada kasur, lumayan banyak ya. Jadi kalian bisa bikin, misal kalian bikin bangunan gitu kan. Interiornya kalian bisa kosongin, nah terus diisi pakai furnitur yang ada di sini. Ya, tapi gak terlalu banyak juga sih pilihannya, tapi lumayan lah. Soalnya di sini kalian juga bisa ini kan misal di place kan udah. Nah, buat nge-place sendiri ada banyak, ada yang single satu-satu, ada yang buat banyak gini, buat lurus gini. Nah, terus ini bisa berapa banyak, direksinya juga bisa dibolak-balik. Ini juga bisa direksinya bisa dirender juga. Nah, ini juga bisa ditambah juga objek apa lagi gitu kan. Nah, ini biasanya kepakai buat bikin landscape tadi kan, bikin pohon-pohon. Kalau udah dikonfirm, kalau nggak disilang. Ini buat toolsnya lagi kan ada place, ini ada buat select, mencari ini kan. Ada buat rotate, ada buat scale. Scale tuh gampang, tinggal diklik ini. Kalau dinaikin tuh besar, dikebawain kecil. Ini juga sama, ini biasa muter-muter ini bisa. Sebenarnya buat tools di Lumion sendiri tuh sedikit, cuman ini aja. Ini sama pilihan-pilihan ini aja. Udah, nggak ada yang lain. Yang banyak tuh ininya, settingannya. Ini kan tadi udah ya buat objeknya kan. Kalau kalian mau nge-import objek kalian, tinggal ini klik ini, import. Nah, mas kemarin ini ya. Nah, kalian terserah nih mau dikasih nama apa. Centang, tunggu aja. Mungkin lumayan lama ini, udah. Bakal lumayan lama. Kalau kalian udah sering main game-game kayak The Sims gitu-gitu juga, ini tuh benar-benar sama kayak The Sims. Cuman bedanya kalau The Sims kan kalian nggak bisa nge-setting ininya kan, seperti apa namanya, materialnya gitu kan. Nah, ini bisa. Masih ini. Bentar. Nah, ini kan ada single tadi, terus ini yang lurus tadi banyak. Nah, kalau ini areal.
Nah, jadi kayak banyak nih ngacak gitu. Nah, kalau ini lurus. Nah, begitu. Dikurangin, bisa juga ditambah yang ini. Nah, kan beda kan. Oke, buat objek udah. Terus ini material, pembelian material. Nah, kalau pembelian material di Lumion sendiri itu, kalian nggak bisa kayak SketchUp. Kalau SketchUp kan di sini aja bisa kan, yang penting ada garisnya, terus diklik di situ, jadinya yang ada cuma di daerah sini. Nah, kalau Lumion sendiri itu, kalau bawaan filenya yang materialnya sama, bakalan dianggap sama semua. Jadi contoh ini kan default material nih dari SketchUp-nya kan. Nah, yang default material itu bakal ini ke select semua. Terus yang kaca, nah kacanya kan ini kan jenisnya sama, jadi bakal otomatis ke select semua. Jadi kalau semisal kalian mau bikin yang kacanya ininya beda gitu, entah itu apa namanya, motifnya atau jenis kacanya beda, nah kalian dibedain juga di SketchUp-nya file tadinya. Ini diklik. Nah, pilihan material di Lumion juga masih banyak. Kalian bisa pakai standar ininya, material yang tahu, ada rumputnya yang 3D juga ada batu, ada pohon, ada daun juga, ada kayu, ada air. Nah, air di landscape-nya. Di landscape sendiri tuh banyak nih. Ini bisa buat naikin ininya, bisa buat bikin gunung, bisa buat bikin sungai, terus bisa buat bikin laut juga bisa. Nah, ini kuasnya, berasnya, ini ketebalannya, yang buat high kan. Tuh, langsung kayak gini. Ini buat nge-smoothin-nya. Nah, ini buat ngeratain, jadi rata lagi dia. Nah, kalau semisal kalian nggak mau nih, kayak gagal gitu kan, pengen ngulang lagi, ini di undo. Nah, bisa juga diratain semua. Kalau diratain semua ini flatten landscape. Nah, tapi kalau ini kan backgroundnya pegunungan kan, kalau di flatten landscape langsung hilang semua. Oh. Dan ras, lower, flatten, kayak apa, biar kelihatan tuh di ocean. Nah, ini kan ocean kan, kalau ininya diklik jadi laut semua. Nah, ini juga hanya bisa diatur. Ini kalau kalian bikin kayak tadi gudukan dulu, nah terus di hide-nya, jadi kalian bisa bikin pulau juga di sini. Dimatiin, ya udah mati lagi. Ini grass kalian nih kan, ini kan 3D kan. Nah, kalian juga bisa kalian hilangin biar lebih enteng gitu. Tapi kan nggak bagus kan. Kalian nggak bisa ngasih objek nih. Nah, ada batu, bunga-bunga, daun-daunan gitu kan, banyak. Buat ngisi biar nggak kayak gini doang. Ini map, world map. Nah, ini sebenarnya bisa, tapi karena ini kan Lumion saya itu crack-an ya, jadi nggak bisa online, nggak bisa nyambung ke server Lumionnya, jadi buat kayak gini nggak bisa. Nah, ini preset seluruh mapnya. Ada salju, ada
gurun gitu kan, banyak. Contoh ini. Nah, jadi langsung kayak gurun gitu kan. Nah, kalau yang adem kan ini lumayan adem lah, biru, hijau. Ini rambutnya juga bisa kalian ganti, milih yang mana. Bisa pakai brush juga dia. Contoh inilah snowgrass. Nah, ada saljunya kan. Begitu. Terus masuk ke cuaca. Cuacanya di sini gampang banget. Ini ada matahari, ketinggian mataharinya ini paling tinggi banget. Terus kalau semakin ke sini semakin sore, bisa pagi, tergantung ininya arah mataharinya kalian muterin kemana gitu. Saat kalian letaknya di mana. Nah, ini bisa malam juga. Nah, sore aja. Terus ini ada awannya. Ini juga ada jenis-jenis awannya, kalian bebas memilih apa. Ini bisa mendung, bisa cerah sekali, bisa dikurangi pencahayaannya. Ini buat terus-terusnya yang sini udah. Terus nih masuk ke, kalau misal kalian udah tadi ngedit semua itu, yang di sini udah kalian edit semua, objek 3D-nya udah kalian taruh sesuai keinginan kalian, terus kalian udah dekor pakai objek-objek yang ada di sini gitu kan. Terus materialnya kalian udah ganti, udah kalian setting, terus landscape-nya juga udah kalian setting, weather-nya juga udah kalian setting, kalian bisa masuk ke foto. Nah, ini kalian bisa foto-foto di sini. Terserah. Gampang, sama. Ini buat gerak ini sama ASVD. Nah, tinggal kayak gini. Nah, terus di sini kalian bisa pakai preset yang udah disediain sama mereka gitu kan. Tapi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu berubah banget, tapi bisa buat jadi patokan kalian buat ngedit-ngedit sendiri. Ini kalau misalnya kalian nggak suka langsung bisa di clear effect. Nah, kalau kalian mau bikin sendiri tuh ada di sini add effect. Ini banyak nih. Ada light and shadow, kamera. Kalian bisa masukin efek kalian, efeknya satu-satu. Ini tuh persis bener-bener sama kalau kalian ngedit foto, ngedit video di Lightroom, PixArt gitu-gitu, bener-bener sama. Contoh edit fill. Nah, yang mau nulis kalian tambahin. Nih kan, bisa kalian otak-atik sendiri, settingannya tuh terserah, bebas seenak kalian. Terus yang biasa aku pakai juga ada nah ini Real Sky. Kalau di Real Sky itu tuh nggak bisa, awannya nggak bisa dibikin mendung, nggak bisa dibikin apa namanya kayak tadi dirubah-rubah, jadi cuman bisanya kayak gini aja. Tapi arah matanya bisa kalian ganti-ganti. Inilah. Nah, ini heading. Nah, kalau Real Sky itu cahayanya lebih enak, lebih kayak lebih asli gitu. Detailnya kok nggak fokus. Nah, kalau kalian nggak suka apa namanya kayak terlalu males gitu kan nambahin efek satu-satu gitu kan, ini juga bisa disable di itu juga. Kalau kalian terlalu malas, nah kalian bisa cari-cari di apa namanya di internet, banyak tentang bukan tentang kayak riset buat Lumion-nya tuh di internet banyak. Nah, aku sendiri tuh ada. Jadi kalau kalian terlalu malas, buatku saja terlalu malas buat ngedit satu-satu kayak tadi, ini klik menu. Nah, ini di file, terus load effect. Nah, kalian cari tuh download, kalian simpan di mana efeknya. Di sini kalau nggak salah. Nah, ini aku ada 3. Ini. Nah, langsung jadi dia.
gampang, cepet. Nah, terus kalau kalian nemu preset yang realistis, gampang, jadi langsung jadi. Nah, terus kalau semisal kan foto lagi nih, nyari pemandangan yang lain, scene yang lain lagi kan. Ini kan belum ada efeknya. Nah, gampang. Tinggal ke menu ini klik, di edit, copy effect. Di sini. Paste. Nah, langsung jadi. Terus tinggal di render, kalau render ini diklik. Terus nanti rendernya nanti ini ke movie dulu. Kalau movie dia lebih gampang lagi. Sama sih sebenarnya, di foto sini itu yang awal scene-nya, terus yang foto awal sama akhir scene-nya aja, terus diklik, terus jadi. Nah, efeknya sama kayak tadi. Bisa kalian bikin sendiri, bisa kalian paste juga. Nah, ini ada 360 sama kayak foto kayak tadi. Efeknya kalian juga bisa paste, tapi ada beberapa efek yang nggak bisa diterapin di 360. Nah, kan tools-toolsnya udah semua kan. Sebelum dilanjut lagi, ini settingannya masih banyak banget yang belum aku jelasin. Tapi buat tools-toolsnya itu aja. Sebelum dilanjut lagi, ada yang mau tanya-tanya dulu tentang toolsnya? Apa langsung lanjut aja? Gimana? Kalau ada yang mau bertanya, boleh on mic atau di kolom chat ya. Apa kecepatan atau gimana? Ini gampang kok, bener-bener gampang sekali. Gimana, nggak ada? Rekomendasi channel YouTube. Kalau rekomendasi channel YouTube buat belajar Lumion, itu tuh channel YouTube Lumion sendiri tuh ada. Kalian cari aja Lumion 9 gitu. Dia ada tutorial dasar-dasarnya, lengkap itu di sana. Terus ada juga kalau di Indonesia tuh Arisandus Niko, dia sebenarnya tutorialnya banyak, nggak cuma Lumion, ada SketchUp juga. Terus ada beberapa channel luar yang aku lupa deh nama channelnya apa, tapi ada banyak kok. Kalian kalau cari tutorial Lumion itu pasti ketemu. Kemudian ada lagi. Ada lagi? Apa dilanjut aja? Mungkin dilanjut dulu aja, Mas. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini kan file 3D-nya kan ada pohon gini kan, yang gepeng-gepeng gini. Nah, kalau kalian semisal mau masuk ke Lumion, aku saranin pohon-pohon kayak gini tuh dihapus saja. Nah, buat ngapusnya gimana? Nah, kita masuk ke filenya yang tadinya. Nah, keluar nggak sih? Keluar kan? File SketchUp-nya apakah keluar? Enggak. Keluar kan file SketchUp-nya? Nah, udah, Mas. Oke. Nah, kalau udah kan tadi kan mau ngapus ini kan, yang pohon-pohon gepeng-gepeng ini. Terus kalian save. Lama ya. Terus masuk lagi ke Lumia-nya. Nah, ini kan masih ada. Nah, ininya diklik yang import ini, terus
yang icon select ini diklik. Nah ini nih, di import model, diklik ini. Tuh, bentar, kok belum hilang? Sebentar, ini save-nya gimana? Apakah berbeda? Nah, lama ya Pak. Nah, kan hilang kan. Jadi kalian bisa tetap ngedit file kalian, terus diklik ini aja. Kalau ngedit di Sketchupnya udah selesai, terus udah di save, udah kalian save, diklik ini. Nanti di sininya auto nge-refresh lagi. Nah. Caranya live sinkron dari SKP Implement. Wah, kalau live itu harus pakai plugin di SketchUp-nya tuh ada pluginnya sendiri, Lumion gitu. Tapi itu menurut aku berat sih. Mending kayak tadi aja. Jadi kalau ada yang salah di file ininya, di file 3D-nya diperbaiki di SketchUp-nya, terus diklik ini. Ntar langsung berubah sendiri. Kalau Lumion sendiri itu terusnya sedikit, tapi settingannya tuh banyak. Dia ngedetail dari material tuh bisa sampai ke nambahin lumut-lumut, nambahin karat-karat itu di Lumion ada. Nanti kita bikin dari awal ini, udah diimport gitu. Nah terus langsung ke material. Maka nature. Nah ini kan kalau 2 dimensi mah nggak enak dilihat kan. Kita makan 3D aja. Ini banyak. Nah, buat nge-settingnya diklik ini library. Nah ini settingannya banyak nih. Colorize. Jadi nggak usah rebut dikasih warna gitu. Ini ada gravity force. Nih. Tuh. Ini ada bending force, belangkung-belangkungnya gitu. Ada grass size juga. Kalian bisa diatur sesuka kalian di sini. Gitu. Gede sekali. Panjangannya, hanya scale. Ini rotation-nya. Ada keriting-keriting. Nah ini ada potongan ininya tuh. Jadi kalian bisa ngatur kalau yang di dalam area site mungkin bisa dipotong gitu rapi-rapi. Kalau di luar bisa ini nggak usah dipotong. Ini tadi file itu kalau udah dicentang. Nah terus ini kalian bisa pakai bawaan apa namanya Lumionnya juga. Di sini ada outdoor. Di sini contoh ini. Tapi kalau kalian nggak suka ya ke custom aja standar. Nah ini bisa ini kan terlalu kinclong gitu kan. Kalau standar tuh dia default itu ininya satu-satu semua, jadi kayak kaca semua, mulus-mulus, halus-halus gitu. Ini kan paving glossnya bisa dihilangin, juga
Nah ini map ininya, map teksturnya tuh dia langsung otomatis bikin sesuai dengan tekstur yang kalian terapin. Ini kalau biar lebih kasar gitu reliefnya bisa, nah kelihatan ya. Ini buat besar kecil mapnya. Nah ini nih, ini bisa kalian geser-geser, atur X, Y, Z-nya, orientasinya, miringnya, transparansi. Nah ini setting emisif. Ini kalau kalian apa namanya lampu ini pakai ini, nah ini celong gitu. Jadi terang kalau kalau material lampu bisa pakai itu. Ini ada pantulan, ada cahaya. Nah ini baterainya, ini kan batu kan di luar, kena panas, kena hujan, kena kalian bisa di ini kan stone dan terus ke batu. Ini dikasih baterai. Nah jadi kayak kelihatan lebih kotor, lebih tua gitu. Nah, tuh ada lumut-lumutnya juga kan. Jadi kalau kalian pingin desain model rumah yang pendekatannya kayak terbengkalai gitu, bisa nih kayak lebih sangat-sangat dihancurkan. Ini kalau baru ya di kosmin aja. Ini kan sudutnya kan kayak lancip banget kan. Terus kalau bangunan-bangunan lama itu kan sudutnya karena termakan usia jadi lebih tumpul gitu. Nah ini bisa pakai edges. Jadi kayak lebih smooth. Nah ini juga bisa dikasih kayak tanaman-tanaman rambat gitu dia. Nah biasanya dikasih itu bagusnya di kayak di sini sih. Kita kasih biar keren. Terlalu tadi. Gitu aja. Nah, udah, kalau udah nih, set. Standar kayak tadi sama. Kalau kalian mau ngedit ininya lagi ya terserah, monggo. Ini juga standar lagi, terus ini dihilangin. Nah, wah ini terlalu bentuknya terlalu tinggi. Nah kalau ini kalau ada material yang tumbuk-tumbuk gini, kalian nggak bisa ngeperbaikin di sini, tapi kalian ngeperbaikinya di SketchUp-nya. Terbalik catnya. Ini biasanya grup, kan. Nah ini kan tumbukan nih materialnya gini. Nah kalau bisa tuh kalau kalian mau ngedit yang apa namanya, yang ntar materialnya jadi kayak lebih 3D gitu, kalau bisa jangan tumbukan. Kalau semisal kalian tumbukan gini, kalian bawahnya materialnya diganti. Biar nggak tabrakan dia. Materialnya diganti aja. Ini lagi biar gampang. Ini juga.
Kita save. Ini kembali lagi objeknya, saya lihat. Kalau di Lumen sendiri tuh kalian bakal habis waktunya tuh buat ngedit-ngedit tadi di materialnya, kalau kalian bener-bener sedetail itu gitu kan. Kalau biar gampang ya kayak tadi. Wah, ini double lagi ternyata. Kalau kalian mau masukin filenya di Lumion, diusahain biar ini enggak, surface-nya enggak double kayak gini, ini kan double kan, ada dua. Jadi susah. Nah, ketemu juga. Jadi ikut sesuai ini yang semoga sudah. Wah, kok, oh, bentar, belum di akhir. Nah, nah, kan udah hilang lumayan. Kita edit materialnya lagi, kita lanjut. Oke. Wah, nah ini juga kalau kayak gini, dalamnya emang masih kosong ya. Standar aja.
Udah, ini standar lagi, lagi, ini standar lagi. Nah ini kalau kalian nggak suka sama warnanya, kalian bisa ganti di sini. Nah, bisa milih-milih lagi, dia edit terserah lagi. Dan ini agak blur aja. Terlalu. Oke. Tal kasih tal yang di sini. Ini. Nah, ini standar lagi. Nah ini biasanya dikurang dikit. Udah. Ini kalau material-material batu kayak gini di standar aja. Di nah terus bisa kalau material alam bisa kita mainin di sini. Dari tambah juga terlalu kinclong dari konten. Nah, tadi udah ini warnanya mending ganti aja. Nah, kita kasih mungkin ini deh. Nah oke, lumayan. Jadi kita lagi ini standar. Nah, buat kontennya juga di sini ada roofing, banyak pilihannya di sini. Udah mungkin segini settingannya, segini dulu. Buat landscape-nya belakang-belakangnya nggak usah lah. Nah kita nambahin ini objek-objek. Nah, belakangnya taruh inilah contoh. Banyak sekali. Saya hapus beberapa. Sini juga. Oke, udah. Kita kasih orang. Kita cari yang cuci. Enggak naik sepeda boleh lah. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kita taruh di sini. Atasnya kita lurusin. Lalu tambah lagi. Banyak ada yang renang, ada yang jadi kalau kalian punya kolam renang bisa nih
belakang juga begini. Nah, ini kan gerak kan. Nah, soalnya mereka tuh bisa dianimasiin, bisa dibuat gerak. Tambah lagi di sini. Biar banyak kan. Tembus. Nah, gitu. Bosannya yang ngobrol-ngobrol di sini boleh. Duduk. Nggak ada kursi, kita tambahin kursi dulu. Kursi buat teras. Bagusnya. Ini boleh. Di sini. Nggak dimundurin gitu. Nah, dimiringin. Nah, kita kasih side table juga. Nah, kita kasih orang yang masih duduk. Nah, nah, oke lah. Kita kasih orang yang ngobrol di depan rumah. Tangga-tangga julid kan. Mana ini? Aduh. Mana ada? Coba klik. Hmm. Oke, udah. Nah, ini digeser lagi nih. Nah, benar. Nah, udah. Kalau udah, sekiranya ngedit ininya udah, landscape-nya juga udah, kalian bisa ke sini. Tadi. Nah, ini kan hujan ya. Nah, ini precipitation itu hujan. Ini bisa kalian bikin salju juga. Nah, ini bisa air juga. Ini fasenya bisa kalian becek-becek dikit atau banyak gitu kan. Nah, inilah di kita ya. Partikelnya cenderas, coba dikecilin. Di sini kalian bisa edit sendiri. Ini ada fognya juga. Ini real sky yang tadi, langitnya bisa kalian cari yang bagus yang kena shadow-nya. Nah, udah. Kecilin lagi. Color correction biar hangat apa dingin gitu bisa dikit lagi. Temperaturnya dingin atau hangat. Inilah. Nah, ini reflection buat kaca. Tinggal ditampilin aja. Nah, ini yang ada kacanya bakal kelihatan. Udah dicentang aja.
Ini settingan kalian terserah mau low, normal, high. Udah, kalian bisa explore sendiri, tracknya banyak. Ini di sini ada volumetric cloud, tambahin shadow, mana shadow. Nah, ini FPS-nya langsung turun. Nah, kalian juga bisa ngedit pakai efek yang kalian terapin ini. Nah, ini build efek. Nah, tapi FPS-nya, wah, tuh. Jadi berat sekali. Jadi kalau mau pakai fitur ini, kalian usahain komputer kalian mumpuni ya. Nah, kalau udah, bisa kita render. Nah, ini bisa kalian render satu-satu, current foto, bisa juga Photoshop. Nah, ini kalau Photoshop nanti nampaknya sama semua gitu kan. Current foto aja yang cepat gitu kan. Ini makanya desktop aja. Nah, kalau di sini tuh lumayan cepat sebenarnya. Mungkin di folder neon satu. Rendernya lumayan cepat dibandingin sama V-Ray, cepetan ini. Kalau V-Ray kan bisa beberapa menit gitu kan. Ini cuman beberapa detik, tergantung komputernya apa, balik lagi komputernya gitu ya. Cuman setengah menit lah, lumayan. Kalau bikin video juga, jadi kalau Lumion tuh kelebihannya lagi lebih, rendernya tuh lebih cepat daripada V-Ray. Kalau Enscape sebenarnya masih cepat juga sih. Kalau V-Ray kan lama itu, buat ngerender gambar aja bisa sampai 10 menit atau 5 menitan gitu. Kalau ini kan enggak, setengah menit. Jadi kalau video pun, kalau V-Ray itu bisa sampai berjam-jam gitu kan. Ini pun sebenarnya bisa. Aku biasanya tuh kalau ngerender video 1 menit itu biasanya bisa sampai berapa ya? 2 jam mungkin, kalau enggak 4 lah. Tapi itu lebih cepat dibandingin sama V-Ray. Nah, itu kan udah jadi kan. Bisa kita lihat gimana tadi. Nah, itu salah. Nah, jadinya seperti inilah kurang lebihnya. Terus kita bikin videonya. Buat bikin movie, nah, ini kan udah ada kan tadi shot yang tadi. Nah, ini terlalu cepat ini. Bisa dibikin lama lagi. Kurang. Sini mungkin cukup lah. Oke, terus kita tambah animasinya. Ini kan tadi kan belum pada gerak kan. Animasi. Nah, ini kalau mesh move itu buat banyak, objek banyak. Kalau ini buat satu aja, sama ini buat satu. Kalau advanced move tuh dia ada bisa belok. Gitu. Kalau ini kan jalan lurus ya, diedit. Nah, ini kita kasih mesh move aja. Nah, ini tracknya, jalannya. Lebarin dikit. Panjangin lagi. Ini kecepatannya yang bisa diatur nih. Lari 9 km lah udah. Ini biar ininya nggak ikut gerak, yang apa namanya, objeknya. Nah, yang gerak ini dia orang aja sama kendaraan. Splash lagi buat yang sini. Terlalu lebar. Nah, segini cukup. Karena sepeda agak cepetan. Ini lagi udah. Nah,
Nah, kalau di printer, nah jalan dia. Tuh. Oke, kita edit lagi. Udah jauhan. Inilah. Begini. Nah, oke. Nah, ini kan belum ada. Nah, kalau video itu kalau biar biar semuanya efeknya itu sama, ini sebentar ini ini coba di copy dulu. Ada. Copy efek. Nah, kan ini kan belum ada efeknya. Kalau video kan bisa banyak nih, bisa beberapa scene gitu kan. Biar efeknya itu sama ini entire movie. Nah, ini kan udah di copy tadi, di paste aja. Ini keluar. Nah, ini kan ada 2 scene. Jadi kalau di play langsung dua-duanya. Nah, bentar yang ini nggak bagus nih. Kita edit lagi. Lumayan. Nah, di sini juga bisa kayak time lapse gitu. Tapi buat Lumion 9 sendiri tuh nggak bisa time lapse dari siang dari pagi ke malam itu nggak bisa. Yang bisa itu setahu aku itu Lumion 10 kayaknya. Nah, tapi kalau di sini tuh bisa dari ini apa namanya? Dari kayak tadinya cerah terus jadi mendung gitu kan. Itu bisa. Di clear dulu aja nih, biar entire ini. Nah, di ininya namanya kering. Nah, ini create keyframe. Diklik di sini. Terus misal mau mulai hujan di sini, klik lagi. Ini dinaikin. Terus ada beberapa. Misal gini lah. Ininya juga particle size-nya. Betul quantity ini naikin. Memberi di sini. Nah, terus habis itu ini green basah. Bukan. Ini basah. Ini lebih banyak. Nah, ntar jadinya gini. Nah, kan basah bawahnya dari yang awalnya apa namanya kering. Tambah. Terus langsung bawahnya jadi basah, tambah basah. Nah, bisa juga di ini. Itu juga bisa, tadi kan salju juga bisa, tinggal ininya diganti aja. Nah, bisa juga awan. Kalau awan, ini kan tadi kan pakai real sky kan, awannya nggak bisa berubah-ubah. Nah, ini awan di real sky-nya dihapus saja. Nah, ini kayak sky and cloud. Nah, posisinya bisa diubah.
hot speed. Nah, ini mendung. Nah, ini bisa nih. Pertama cerah, keyframe, play yang hujannya mana. Nah, ini mulai mendung. Nah, ini kecilin brightnya biar mendung gitu kan. Nah, wah, flashnya turun sekali karena banyak animasi yang sekaligus kepakai jadi kayak flashnya langsung turun. Nah, ini kalau kayak gini rendernya lama banget ini. Nah, gitu. Tapi aku jarang pakai sih efek kayak gini. Lebih suka pakai real sky aja. Lebih simple lah. Nggak tadi real sky. Bentar-bentar. Mendung. Nah, kita coba render ya. Render movie. Yang HD aja apakah bisa? Ini kayak lumayan lama. Satu. Nah, setengah jam. Wah, itu malah sampai sejam. Kalau kalian mau ngebatalin ini makanya ini ada. Ya skip aja. Nah, jadi langsung batal. Jadi di sininya biasanya ada kalau udah berapa detik gitu kan. Duh. Nah, ini masuk nih. Cuman berapa detik tuh tadi. Nggak bisa di play lah. Kita bikin yang ini aja, jangan ada movie. Nah, ini aja. Di render klik. Tadi 20 menit. Kita render ya mungkin sampai berapa detik, 1 detik lah atau 2 detik gitu ya biar bisa ditonton. Cepat rendernya juga tergantung ininya, besar file 3D kalian sama animasinya. Kalau animasi gerak kalian ini kan banyak nih, ada hujan, ada gerak ininya, orang-orangnya, itu bakal lebih lama. Tapi kalau cuman kameranya aja, nggak ada objek yang lain, nggak ada animasinya, paling cuma bentar, 10 menit atau buat biasanya 4 detik itu 10 menit. Ini kita kalau kalau udah sampai 2 detik di ini, di itu aja, di batal aja biar nggak terlalu. Sambil nunggu renderan ada yang mau ditanyain? Nah, rekomend preset render. Ya, tadi kalian nyari aja di internet banyak. Kalau kalian minta, nanti aku share deh presetnya yang aku punya. Nah, ya tadi aku juga lupa, sebenarnya kalian juga bisa bikin preset sendiri kan. Nanti habis ini udah selesai, nanti aku tunjukin gimana cara bikin preset sendiri. Jadi kalau kalian udah nemu preset yang cocok, kalian nggak perlu pusing-pusing lagi ntar kalau setelahnya mau ngedit lagi. Sambil nunggu renderan ada yang mau ditanyain?
Ada yang mau bertanya nggak sambil Mas Adam yang render? Boleh langsung on-mic aja ya, atau tulis di kolom chat. Terima kasih. Dulu saya mengenai laptop komponen seperti apa yang dibutuhkan. Ternyata Kak, ini ada yang nanya. Mau langsung dijawab aja. Mohon maaf sebelumnya, Kak, saya mau nanya saran laptop atau komputer yang seperti apa yang dibutuhkan Lumion 9. Terima kasih. ya sama-sama. Kalau buat Lumion 9 itu sendiri lumayan. Yang penting ada ininya lah, Nvidia kalau enggak. Terus kalau buat prosesornya tuh kecepatannya tuh harus di atas berapa, kalau nggak salah tuh di atas 3 apa gitu. Kan ada kan, misal ini kan aku kan pakai ini Lenovo IdeaPad gaming kan, Intel Core i7 itu Intel Core i7 yang 10750 yang 2,3 GHz kalau nggak salah. Itu belum cukup, masih ya minimum lah. Tadi kan bisa dilihat kan minimum di itu masih merah gitu. Nah, kalau buat prosesor sendiri itu minimal kalau buat Lumion 9 tuh kalau nggak salah tuh sampai 2,6 GHz kalau nggak salah. Itu banyak. Kalian cari aja yang prosesornya kecepatannya sampai segitu. Di website Lumionnya juga ada kok rekomendasi laptopnya. Buat Lumion 9 sendiri itu lumayan berat. Ini aja masih minimum. Masih tadi kalian lihat sering ini kan, FPS-nya drop kan, sampai 4 FPS. Kalau yang pasti ya mungkin ini kalian kayak ROG gitu-gitu udah pasti cukup. Tapi kayaknya masih berat juga. Yang penting tadi prosesor sama grafik card. Kalau grafik cardnya tuh aku pakai Nvidia yang berapa ya? Lupa aku. Ini udah 2 detik udah aja. Biar nggak kelamaan. Jadi buat laptop sendiri itu lumayan berat buat Lumion 9. Jadi ada kok yang
di versi bawah kan ada tuh Lumion 6 gitu kan. Ya buat kualitas grafiknya nggak se-real 9 tentu, sama apa namanya, sama fitur-fiturnya juga nggak sebanyakan Lumion 9, tapi lumayan lah. Ada lagi? Hmm, 2 detik. Nah, ini masih HD aja, belum full HD kan, jadi kayak masih banyak noise-nya kan, masih masih apa namanya, belum terlalu jernih lah. Kalau ukuran segini mah udah. Ada lagi mau ditanya? Nih, kalau kalian mau bikin preset tadi ya. Nah, ini kan udah nih preset kalian. Ini ke edit, bukan bentuk, ke file. Nah, save effect. Terus terserah kalian save di mana. Ada yang ditanyain lagi? Mumpung masih bisa bertanya, aku dengar nanti ada quiz sebelum ntar kalian yang ditanyain. Nah, ini buat 360 ini. Kalau 360 ini kalian bisa pakai jadi upload di MyLumion, kalau nggak salah. Tapi karena ini Kraken nggak bisa connect ke MyLumion, jadi kalian cuma bisanya nyambung ke kalau kalian mau lihat 3D-nya 360-nya kalian upload aja di ini di Facebook. Nah, ini kan ada here VR atau Oculus Rift. Nah, ini kalau mau ke MyLumion kan nggak bisa. Ini sama sih sebenarnya kayak ngerender foto biasa. Permisi Mas, mau nanya. Oke, monggo. Ada nggak ya Mas cara biar Lumionnya itu nggak terlalu berat pas ngeditnya gitu? Kan kalau misal speknya rendah itu kan buat ngedit aja tuh terasa berat banget gitu. Ada nggak settingannya itu buat biar nggak berat gitu? Nah, kalau Lumion sendiri buat settingan kayak gitu tuh nggak ada ya. Jadi ya kalian sebelum buka Lumion harus siap-siap ininya dulu, hardware-nya dulu. Kalau di V-Ray kan ada tuh proxy gitu kan, jadi lebih enteng objek-objeknya. Kalau di sini tuh enggak. Mungkin bisa pakai ini layer, nanti aku tunjukin. Tapi menurut aku itu nggak terlalu ngaruh banget sih layer. Ini kan tadi kan aku makainya cuma di layer 1 semua kan. Nah, ini jadi sebenarnya layer seperti ini. Sebenarnya kalau layer tuh bukan buat memperingan, tapi lebih ke mempermudah kalau misalnya kalian mau bikin detail-detail. Nah, ini bisa bilang. Nggak bisa sih. Sebenarnya buat Lumion, ya kalian siap-siapin ininya aja, hardware-nya aja. Soalnya nggak ada fitur kayak proxy gitu-gitu tuh nggak ada.
Kalau enggak ya tadi kalau kalian mau maksain kan, misalnya makan lumin 9 gitu. Kalian hindarin efek-efek yang kayak ini, kayak animasi-animasi yang bergerak di sini. Animasi-animasi yang gerak tadi kan kayak orangnya jalan, terus hujan gitu. Nah, itu kalian hindarin, itu bakal lumayan lah, lumayan mending enteng, FPS-nya bakalan naik lah. Gitu sih, mungkin bisa membantu. Ada lagi? Apakah ada yang mau ditanya lagi? Atau udah cukup? Oh ya, kalian juga bisa ini, orangnya kalian juga bisa dibikin putih atau hitam. Ini buat pohonnya juga sama, bisa transparan, warnanya juga bisa kalian ganti. Terus di Lumion itu dikit sih sebenarnya. Yang banyak ya ini settingannya ini banyak. Fokus. Ini ventilatornya. Ini random rotation kayak tadi sama lah.
Gimana? Ada lagi yang mau ditanya? Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya juga masih perlu banyak belajar lagi lah mengenai settingan di Lumion. Efek-efeknya tadi masih banyak banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke MC-nya, Adeli. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita mereview materi. Pasti udah pada paham banget dong sama apa yang udah disampaikan Mas Adam. Jadi kita langsung masuk aja ke link yang udah di-share. Belum ya? Di-share sama Kating, sama Bio. Langsung pada join aja ya, teman-teman. Talk to me, did I grow up according to plan? And do you think I'm wasting my time doing things I wanna do? But it hurts when you disapprove all along. And now I try hard to make it, I just wanna make you proud. Good enough for you, can't pretend that I'm alright. And you can't change me, 'cause we lost it all. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back.
so far away, and it feels like you don't care anymore. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. I'm never gonna be good enough for you. I can't stand another fight. And nothing's alright, 'cause we lost it all. And nothing lasts forever. Ayo guys, join. Sorry, I Rekamen yuk. can't be 2024 nih. perfect. Nggak perlu kita jalan Now guys. it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Nothing's gonna change the things that you said, and nothing's gonna make this right again. Please don't turn your back. I can't believe it's hard just to talk to you, but you don't understand. Sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect, 'cause we lost it all. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. It's hard for me to see the things I wanna say sometimes. There's no one here but you and me, and that broken old street light like the doors. Ayo join lagi nih. Masih 27 orang. All I've got to give to you will leave 5 words. Ayo, and tiga lagi. I Tiga lagi kita salah. thank you for loving me, for being my eyes. I couldn't see for parting my lips when I couldn't breathe. Thank you for loving me. Thank you
we were standing, and your voice was all I heard, that I get what I deserve. So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean. The distance across this new divide. Ayo Salman, satu soal lagi Salman. Ayo, Rosi juga. Kabi juga, Kabi kerjain Kabi. Siapa ini yang ngomongin bukan? Bukan nama aku. Kerjain Kabi. Tiga di sini. Bintang juga ya, Bintang kerjain Bintang. Ya, buat dulu ada. Bahas siapa lagi? Saya pembawa perubahan. Oke. Setia. Setia. Kita kalau setia. Yang belum selesai. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes. I don't. Quiznya ditutup ya Kak, sudah 15.30. Oke, siapa ya Kelly? Oh, Kak oh, Abi yang pakai menang nama nih, Kak Abi. samaran sih. Kita tutup quiznya. Ya, menang-menang. Iya, mau nih. Nah, kita SS dulu. Nah. Oke, udah selesai. Selamat para pemenang. Selamat ya buat Kak Abi Datu. Udah jadi pemenang.
Udah jadi pemenang dalam kuis kali ini. Gimana nih kuisnya? Pada bisa kan? Pasti. Yang belum menang jangan berkecil hati ya. Gimana nih Mas Adam? Ada materi yang mau disampaikan lagi? Cukup. Udah cukup. Mungkin langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya Mas. Boleh. Yang mau bertanya boleh on mic ya, atau chat aja di kolom. Terima kasih. Ayo yang mau bertanya. Iya. Presensi dulu ya, jangan live. Jangan lupa presensi.